Runtuhnya Kesultanan Aceh ini memang akibat serangan Belanda ya, yaitu serangan licik dari Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi bersama Bung PI. Kali ini Bung PI akan menjelaskan mengenai runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, penjelasan ini sebenarnya Bung PI juga sudah Bung PI tulis dalam website Bung PI. Kalau misalnya Anda ingin membacanya, bisa Anda dibaca di sini. Sebab di situ Bung PI menyertakan referensi yang Bung PI dapatkan dalam menulis artikel itu. Nah, sekarang dalam versi videonya maksudnya begitu. Jadi, pemirsa, runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam itu diakibatkan oleh invasi Belanda ya. Oleh invasi Belanda yang invasi tersebut itu dimulai pada tahun 1873. Jadi setelah terjadi permusuhan antara Aceh dan Belanda yang berlarut-larut begitu, secara singkatnya Belanda memutuskan untuk melakukan invasi atau menyerang Aceh pada tahun 1873. Kala itu Aceh sedang diperintah oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Sultan ini memerintah pada tahun 1870 hingga 1874. Jadi memang Sultan ini baru menjabat 2 tahun sebelum invasi Belanda datang ke Aceh. Sebelum Belanda melakukan invasi ke Aceh, memang Belanda ini cerdik ya. Jadi ketika raja baru memerintah, yang otomatis belum berpengalaman, si amatir, Belanda melakukan serangan, dan Belanda memang licik. Pada awal Maret 1873, Belanda mengutus Frederik Nicolas Nieuwenhuizen. Frederik Nicolas Nieuwenhuizen ini adalah diplomat Belanda ya, diplomat Belanda datang ke Aceh, ke istana Kesultanan Aceh gitu. Kemudian menyampaikan ultimatum kepada Sultan Aceh. Ultimatum tersebut isinya itu adalah agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Ya, bagaimana coba? Jadi Belanda yang kala itu Hindia Belanda, maksudnya Belanda yang kala itu di Nusantara, pusatnya di Batavia atau sekarang Jakarta, pada tahun 1873 tepatnya bulan Maret mengutus utusan ke Aceh, kemudian mengultimatum Sultan agar Aceh menyerah. Coba apa yang mesti Sultan Aceh lakukan? Kalau menyerah kan ya gimana gitu, kurang ajar kan, Belanda kan kurang ajar. Jadi karena di ultimatum jelas-jelas sekali Sultan menolak daripada ultimatum tersebut. Bagi Sultan dan pejabat-pejabat Aceh kala itu ya masih mending berperang daripada tunduk sebelum berperang kan begitu. Nah, ultimatum tersebut akhirnya ditolak oleh Kesultanan Aceh. Nah, karena ditolak inilah akhirnya meletus peperangan Belanda versus Aceh begitu. Jadi awalnya Belanda itu mengultimatum dulu. Jadi kalau misalnya Aceh mengakui bahwa Aceh itu di bawah Belanda, maksudnya di bawah kekuasaan Belanda, maka Aceh damai gitu, bebas dari serangan Belanda. Tapi karena Aceh menolak, maka akhirnya Belanda memutuskan untuk menyerang atau melakukan invasi kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Karena ultimatum itu ditolak, maka pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda melalui Frederik orang tadi itu memproklamirkan perang pada Belanda. Jadi proklamir perang Belanda terhadap Aceh ini dicetuskan atau diumumkan pada 26 Maret 1873.
Selain memproklamirkan perang, Belanda juga menunaikan proklamir tersebut itu dengan cara mengirimkan armada tempurnya dari Batavia menuju Aceh dengan kekuatan 3.600 tentara. Jadi sedikit saja benar. Jadi Belanda itu menyerbu Aceh itu dengan serbuan pertama ya, maksudnya dengan 3.600 tentara. 3.600 tentara kan sedikit ya. Ya walaupun sedikit, memang kapal-kapal yang digunakan Belanda untuk datang ke Aceh ini bukan kapal sembarangan, dilengkapi meriam dan lain sebagainya. Sementara waktu itu kan meriam-meriam Aceh itu banyak yang macet karena memang pasokan atau bantuan suku cadang dari Turki telat begitu. Itu kabarnya daripada sejarawan begitu. Sehingga bedil-bedil dan meriam-meriam Aceh itu meskipun ada punya Aceh tapi nggak berfungsi, banyak yang nggak berfungsi. Nah Belanda waktu itu meskipun dengan 3.600 tentara, tapi senjata yang dibawa mereka itu memadai gitu, dan yang terbaru di zamannya gitu. Ya, dalam istilahnya nggak karatan gitu. Nah armada Belanda yang datang itu 3.600 orang itu sampai ke Aceh pada awal bulan April. Selanjutnya pada tanggal 8 April 1873, armada tempur Belanda yang dipimpin oleh Kohler, Jenderal Kohler, atau yang nama panjangnya adalah John Herman Kohler, John Herman Rudolf Kohler, itu pimpinannya itu langsung menghujani Banda Aceh, waktu itu kota raja, dengan meriam pemirsa. Jadi dari laut itu tembak gitu. Jadi pelabuhan Aceh itu tembak gitu. Nah daerah-daerah yang ditembaki itu diantaranya itu Kuta Megat dan Kuta Pantai Cermun. Nah, sini saya pengucapan bahasa Aceh ini kurang memadai ya pemirsa, sore ya. Kuta Megat dan Kuta Pantai Cermun itu dihujani oleh Belanda itu dengan meriam, sehingga banyak tentara Aceh yang kala itu keteteran ya begitu menghadapi meriam-meriam Belanda, sehingga akhirnya tentara Belanda yang 3.600 tentara itu mendarat di Aceh gitu, di pantai Aceh. Nah setelah mereka mendarat, mereka itu merangsek. Nah mereka merangsek dan menguasai kota Banda Aceh itu. Mereka itu menguasai kota Banda Aceh. Dengan kebengisannya itu mereka itu menguasai kota Banda Aceh, bahkan mampu merebut Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Aceh yang sekarang itu disitulah tempatnya, tapi bentuknya nggak seperti itu ya, karena itu kan bikinan Belanda. Bentuknya masih ya tradisional gitu, masih dengan masjid-masjid ala Nusantara ya. Itu direbut oleh Belanda itu, masih direbut. Kemudian Kohler itu dengan sombongnya optimis bahwa sebentar lagi istana akan kerebut. Dengan sombongnya itu si Kohler itu mengatakan bahwa dengan optimis mereka akan segera menaklukkan Aceh, dengan sombongnya. Nah pada saat si Belanda ini sudah menguasai separuh atau sebagian ibu kota Kesultanan Aceh, tiba-tiba ada salah satu tentara Aceh yang kala itu sembunyi di semak-semak menembak Kohler. Jadi Kohler tembak gitu. Nah peluru ternyata itu mengenai dada Kohler ya, mungkin kena jantung kali ya, sehingga Kohler tersungkur. Meskipun dia meminta pertolongan ya tidak bisa dapat ditolong. Jadi Kohler itu mati. Nah dan sebelum mati itu dia itu disandarkan di sebuah pohon gitu loh. Pohon yang kala itu letaknya itu tidak jauh dari Masjid Raya, dan Kohler itu mati di situ. Kohler. Nah pada saat Kohler mati sebenarnya tentara Belanda sudah menguasai kota gitu loh, sudah menguasai sebagian kota, karena memang
Belanda itu dalam segi persenjataan komplit gitu, ada meriam, bedilnya juga otomatis. Jadi memang Belanda persiapannya sudah matang, sementara Aceh pada waktu itu ya kalah teknik lah, kalau persenjataan. Nah, karena si Kohler ini mati, Belanda ini bingung gitu loh. Ini gimana nih, pimpinan nggak ada kan gitu kan. Jadi si Kohler ini kan panglima tempurnya. Ya kalau misalnya panglima tempurnya mati ya kambing semua kan, nggak ada yang memerintah. Akhirnya setelah rapat diputuskan bahwa tentara Belanda ini meninggalkan Aceh. Jadi akhirnya mereka ini pergi, padahal sudah menguasai Masjid Raya dan pelabuhan itu mereka sudah kuasai. Mereka pergi pulang ke Batavia. Tujuannya itu adalah untuk mengatur siasat untuk kembali melakukan serangan terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi pertempuran pertama ini memang secara kuantitatif yang banyak yang mati. Ini Kesultanan Aceh memang banyak yang mati karena sudah dibobol gitu loh, sudah dikuasai daerahnya. Akan tetapi Aceh kehilangan jenderal terbaiknya. Maksudnya Belanda kehilangan jenderal terbaiknya, yaitu si Kohler itu yang mati ditembak itu. Nah, sehingga karena itu akhirnya Belanda pergilah pulang balik ke Batavia dengan rasa malu mereka. Sombongnya kan, sesumbarnya itu gimana ya, mengultimatum bahwa kalau Aceh misalnya tidak menyerah terhadap Belanda akan diacak-acak. Ternyata setelah menyerang itu mereka yang justru yang kabur karena dibantai pemimpinnya atau ditembak mati pemimpinnya oleh salah satu sniper atau prajurit Aceh yang sembunyi di semak-semak. 9 bulan kemudian, yaitu setelah invasi yang pertama gagal, 9 bulan kemudian Belanda datang lagi ke Aceh pemirsa untuk melakukan invasi lagi. Jadi mereka itu rupanya masih penasaran karena dulu kalah kan, mereka malu. Akhirnya 9 bulan kemudian setelah mereka mempersiapkan persenjataan yang lebih mutakhir dan mempersiapkan keamanan panglima perangnya begitu, mereka pergi lagi ke Aceh 9 bulan kemudian dengan kekuatan prajurit yang lebih besar. Kalau sebelumnya kan 3.600, nah yang ekspedisi kedua ini lebih besar. Nah, peristiwa tersebut, invasi kedua itu dijalankan Belanda pada Desember 1873. Nah, adapun yang memimpin ekspedisi invasi Belanda itu namanya itu Van Swieten atau Jenderal Van Swieten. Yang Jenderal Van Swieten ini ketika mendarat di Aceh langsung seperti invasi sebelumnya, langsung melakukan serangan sporadis, melakukan tembakan-tembakan dari laut, sehingga banyak prajurit Aceh yang kala itu menjaga pantai, menjaga pelabuhan-pelabuhan itu ya porak-poranda, karena memang Belanda pada waktu itu mendatangkan meriam-meriam yang tangguh, sehingga banyak prajurit Aceh yang wafat. Pada tanggal 6 Januari 1874 tentara Belanda berhasil menguasai Masjid Raya. Jadi Van Swieten itu tanggal 6 Januari 1874 menguasai masjid. Selanjutnya 2 pekan kemudian, yaitu pada tanggal 24 Januari, Istana Kesultanan Aceh dapat direbut Belanda. Jadi kalau dulu Kohler itu hanya merebut Masjid Raya, keburu mati. Nah, kalau Van Swieten ini enggak nih pemirsa.
karena dia pakai taktik itu dilindungi kan keamanannya. Ketika dia sudah menguasai Masjid Raya, membuat base camp, kemudian 2 minggu setelahnya itu seluruh Aceh, maksudnya ibu kota Aceh itu, ibu kota Kesultanan Aceh dapat direbut oleh Belanda. Tandanya apa dapat direbut itu? Istana Kesultanan Aceh itu ya dapat direbut Belanda. Nah, namun pemirsa, kekalahan ini sudah diantisipasi oleh pihak kesultanan. Jadi ketika sultan dan para pejabat kesultanan ini sudah merasa kalah gitu lah ya, akhirnya kalah dalam perang perebutan kota itu, perang ibu kota itu, mereka itu menyingkir, maksudnya melarikan diri. Nah, sultan bersama orang-orang pentingnya itu, petinggi-petinggi kerajaan itu melarikan diri ke pedalaman begitu. Namun pemirsa, yang menyedihkan itu ya, pada tanggal 24 Januari tahun 1874 Sultan Alauddin Mahmud Shah meninggal dalam pelarian itu karena beliau terserang penyakit kolera ya. Waktu itu sedang wabah kolera itu sedang marak-maraknya ya. Jadi kalau misalnya minum sembarangan dan lain sebagainya itu bisa tertular kolera. Nah, Sultan Aceh ini dalam pelarian itu beliau itu terkena penyakit kolera dan kemudian wafat. Nah, karena wafat inilah akhirnya para pejabat Aceh ini kebingungan, sebab waktu itu katanya menurut versi yang lain Sultan itu tidak punya anak ya pemirsa. Sultan ini tidak punya anak. Menurut versi lain ada anaknya. Jadi setelah istana itu dapat direbut oleh Belanda, Van Swieten kemudian memproklamirkan kemenangan. Jadi kalau dulu itu proklamir perang, nah sekarang Van Swieten karena sudah merebut istana gitu ya, maka dia itu memproklamirkan kemenangan perang. Apa saja istri daripada proklamir perang kemenangan dari Van Swieten itu? Isinya itu katanya Belanda berhasil merebut keraton dan seluruh ibu kota, maka oleh karena itu Belanda menyatakan diri sebagai pemenang perang, sehingga daerah-daerah kekuasaan Aceh itu ya menjadi milik Belanda begitu karena menang perangnya. Jadi sultan, kemudian isinya juga sultan yang belum diketahui keberadaannya, apakah mati atau bagaimana, agar menyerahkan diri. Kalau misalnya masih hidup itu isi proklamasinya, proklamir kemenangannya. Kemudian yang isi yang ketiga itu katanya ya karena sultan tidak ada dan pemerintahan di Aceh itu para pejabatnya pada nggak ada, maka Van Swieten lah yang menjadi pemimpin di Aceh. Jadi dia yang memerintah ya, Jenderal Van Swieten. Begitu proklamasi daripada kemenangan Belanda itu. Di sisi lain pemirsa, atas proklamir tersebut itu para pejabat Aceh yang melarikan diri itu ya nggak sudi mengakui mereka di bawah jajahan Belanda, itu nggak sudi. Jadi mereka itu memilih melantik sultan baru pemirsa. Nah, sultan baru ini menurut sebagian sejarawan itulah adalah anak daripada sultan yang wafat. Ada juga yang menyatakan bahwa beliau itu adalah keponakan. Saya ambil dari referensi yang saya ambil itu katanya anak. Nah, akhirnya para pejabat tinggi Aceh itu melantik Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh selanjutnya. Kala itu pemirsa, Sultan Muhammad Daud Shah itu masih berumur 6 tahun, masih bocah. Ya masih 6 tahun gitu. Dilantik menjadi sultan. Yang peristiwa tersebut itu dilantik setelah ya wafatnya sultan sebelumnya karena kolera itu. Jadi sultan yang dilantik yang umur 6 tahun dilantik ini adalah sultan yang menurut saya itu sebagai sultan yang mengenaskan ya menurut saya. Karena hidupnya dalam pelarian gitu. Ya nggak ada mewah-mewahnya, namanya juga pelarian, kejar-kejar Belanda. Nah, sultan tersebut Muhammad Daud Shah itu nanti yang melanjutkan tahta Kesultanan Aceh meskipun tanpa istana, yang menurut saya lari-lari terus meskipun di hutan-hutan gitu loh. Dan
begitu tanpa istana. Sultan tersebut itulah yang kemudian melanjutkan perlawanan secara gerilya sehingga beliau dewasa gitu, sampai dewasa. Jadi sebenarnya penaklukan Aceh atau runtuhnya Kesultanan Aceh itu ya pada tahun 1874 itu sudah runtuh sebetulnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang Belanda berhasil menguasai istana. Ibu kota itu dikuasai. Hanya saja para pejabat petinggi Aceh itu yang melarikan diri ke hutan itu, ke pedalaman itu, mengangkat sultan baru begitu yang masih umur 6 tahun dan secara praktek ini dianggap sultan meskipun tidak memerintah dan tidak punya kekuasaan karena memang wilayahnya direbut Belanda dan mereka secara gerilya masih melawan gitu, meskipun dengan perlawanan seadanya begitu. Selanjutnya pemirsa, setelah Belanda menguasai Aceh gitu sampai tahun 1903 Muhammad Daud Shah itu nggak ketangkap gitu, sultan yang diangkat tahun 1903 itu nggak ditangkap. Akhirnya Belanda rupanya menangkap istri daripada Sultan Aceh terakhir itu. Belanda mengancam akan membuang istri dan anak sultan kalau misalnya sultan tidak menyerahkan diri. Nah, akhirnya Sultan Muhammad Daud Shah itu menyerahkan diri ke Belanda. Nah, penyerahan dirinya sultan itu terjadi pada tahun 1903 ya. Jadi 1903 itu sultan menyerahkan diri. Tahun 1903 itu ditandai dalam sejarah itu sebagai tahun runtuhnya Kesultanan Aceh. Sebetulnya ya sudah runtuh dari lama sebetulnya. Tahun 1874 sudah runtuh. Yang 1903 ini adalah sultan pelarian itu benar. Sultan yang melakukan perlawanan secara gerilya itu. Sultan Muhammad Daud Shah kemudian pemirsa dibuang Belanda bersama istri dan anaknya itu ke Ambon. Kemudian setelah dibuang ke Ambon, dipindahkan lagi ke Batavia sehingga meninggal di Batavia di Jakarta dan dikuburkan di sana di Jakarta. Jadi memang Sultan Aceh terakhir ini memang hidupnya tragis ya menurut saya. Jadi dia memerintah Aceh itu sejak umur 6 tahun. Kemudian gak ada seneng-senengnya, gak ada enak-enaknya karena dia memerintah itu kan tanpa istana dan memerintah dalam pelarian begitu ya pemirsa, sehingga ya gak ada mewah-mewahnya sama sekali. Memang sultan gerilya begitu. Dan selama puluhan tahun, selama hingga dia dewasa itu memimpin perlawanan gitu. Memimpin perlawanan dan dianggap sebagai pimpinannya orang Aceh. Cuma memang Belanda ini licik menurut saya. Jadi istrinya sultannya itu ditangkap, anak-anaknya itu. Dan Belanda mengancam akan membuang. Ini kan sultan ini kan was-was kalau keluarganya dibuang kan ya. Sehingga dia menyerahkan diri. Dengan menyerahkan dirinya itu maka bubarlah Kesultanan Aceh Darussalam. Dianggap bubar karena menyerahkan diri. Jadi demikian saja pemirsa mengenai atau sejarah mengenai runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam. Sekali lagi apabila Anda ingin memahami runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam secara detail sebagaimana yang Bung Pai ceritakan dalam video ini, Anda juga bisa mengunjungi tulisan Bung Pai, yaitu tulisan mengenai runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam di website Bung Pai yang ini nih. Di situ dituliskan secara detail dan
Bung PI juga menyertakan referensi dalam penulisan artikel tersebut. Demikian saja pemirsa penjelasan dari Bung PI. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan baru terhadap Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.